الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alladzina, yaitu orang-orang, yunfiquna, yang pada berinfak. Siapa alladzina? Fisarroi, di dalam waktu yang lapang, waddarroi, dan sempit, wal kadhimina, dan orang-orang yang mengendalikan al-ghaidho, akan murkanya, wal afina, dan orang-orang yang memaafkan anin nasi, dari kesalahan manusia. Wallahu, dan bermula Allah itu yuhibbu, mencintai siapa Allah, al-muhsinina, akan orang-orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Imran ayat 134. Langsung kita simak kajiannya bersama dengan Ustadz Gufron Mubin dengan tema pembahasan Allah mencintai orang-orang yang cinta damai. Silakan Ustadz, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wajibil wujud alladzi aghraqal alama fi biharil ihsani wal jud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama tauhid. Islam adalah agama sosial, dan Islam adalah agama kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai terhadap orang-orang yang cinta terhadap kedamaian yang mereka implementasikan dengan kecintaan kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai terhadap orang-orang yang suka berbuat baik kepada sesama. Satu saat dalam satu kitab Tazkiratul Aulia dikisahkan ada seorang wali besar bernama Abdullah Al-Mubarak. Ketika selesai melaksanakan ibadah haji, lalu kemudian bermimpi berjumpa dengan dua malaikat yang lagi berbincang-bincang. Malaikat yang satu bertanya, ada berapa umat Islam yang melaksanakan ibadah haji pada saat ini? Dijawab ada 600.000. Kemudian ditanya, dari 600.000 itu hajinya yang diterima berapa orang oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang satu menjawab, bahkan tidak ada satupun ibadah hajinya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada orang yang karena amalnya kemudian dia diberikan pahala haji yang mabrur, dan oleh sebab dialah
ibadah haji dari 600.000 orang itu kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kemudian disebut namanya adalah seorang tukang sol sepatu di sebuah pasar di Damaskus. Allah. Maka setelah pulang dari haji, kemudian Abdullah Al-Mubarak tidak langsung ke rumahnya tapi mencari orang yang soleh itu, yang suka berbuat kepada orang lain. Maka setelah berjumpa ditanya oleh Abdullah Al-Mubarak, amal apa yang engkau lakukan sehingga 600.000 orang yang sejatinya hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sebab engkau, Allah Subhanahu wa taala hadiahkan haji kepada mereka, ibadah haji kepada mereka, dan engkau diberikan ibadah haji yang mabrur walaupun kau tidak melaksanakan. Allah. Lalu dia bercerita bahwa selama 30 tahun hasil dari menjahit sepatu itu dia kumpulkan sampai akhirnya terkumpullah kurang lebih 350 dirham. Yang menurut dia setahun lagi ini bisa berangkat haji dengan terkumpul 400 dirham. Setelah terkumpul 400 dirham, setelah bersiap-siap untuk bersama dengan umat Islam yang lain untuk menunaikan ibadah haji, istrinya yang dalam keadaan hamil kemudian mencium bau wangi daging yang sedang dimasak. Maklum, biasa perempuan kalau lagi hamil kan ngidam. Untung gak ngidam kepala suaminya, ini ngidam daging. Ya. Kemudian minta, suamiku itu bau daging tetangga kita itu lagi masak. Coba datang minta sedikit saja, saya lagi ngidam. Abdullah Al-Mubarak dengan penuh kecintaan dia datang. Lalu kemudian menjumpai seorang ibu dan beberapa putrinya lagi memasak. Beliau meminta sedikit saja untuk istrinya. Tapi dengan tetesan air mata seorang ibu yang diminta dagingnya itu menangis menjawab, Tuhan, daging ini halal untuk kami tapi haram untuk Tuhan. Setelah itu bertanya, kenapa? Daging ini adalah saya ambil dari himar yang sudah meninggal, keledai. Kami ambil sedikit sekedar untuk mengisi perut kami. Anak-anak kami yang kelaparan. Kemudian dengan hati yang sedih, Abdullah Al-Mubarak kembali ke rumahnya. Kemudian membeli daging. Diantarkan kepada ibu itu. Dan uang 400 dirham yang sudah terkumpul dihadiahkan. Ibu, jangan bilang siapa-siapa. Ini adalah uang untuk modal ibu berdagang esok hari. Untungnya buat ibu dan buat anak-anak ibu. Setelah itu diceritakan kepada Abdullah Al-Mubarak. Dengan tetesan air mata Abdullah Al-Mubarak memeluknya. Bahwa kata Al-Mubarak ternyata ibadah sosial itu tidak hanya bermanfaat untuk dirinya. Bahkan ibadah orang lain yang sejatinya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh karena ibadah sosial seseorang yang punya empati terhadap orang lain. Sambil mendengar keluh dari hati seorang tukang sol sepatu itu, apa yang dia katakan? Ya Syekh, begitu saya sampaikan, saya serukan kepada Allah, ya Allah, mungkin memang di sini Ka'bahku, mungkin memang di sinilah Arafahku. Allahu Akbar. Artinya tidak harus sampai ke Ka'bah untuk mengelilingi, bermunajat, bertawaf, dan tidak usah duduk di Arafah untuk sekedar mendapatkan pahala ibadah haji yang mabrur, tapi dengan penuh kecintaan
dari hati yang paling dalam, empati terhadap orang lain. Oleh karena itu kita memberi pun juga karena ini adalah agar keterikatan hati sesama umat Islam dan sesama manusia ini selalu terikat dan selalu damai. Islam juga mengajarkan bagaimana cara memberi dengan baik. Di antaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik, ucapan yang lemah lembut, permohonan maaf kepada orang adalah terkadang justru lebih baik daripada kita memberi tapi kita berkata yang menyakitkan kepada orang yang kita beri. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Kiai. Islam itu harus berlaku baik terhadap orang lain dalam keadaan apapun. Tadi di ayat tadi di surah Al-Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fisyarra wa dhara. Orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Ya Allah. Baik dalam keadaan dirinya lapang, artinya punya rizki yang luas, ataupun sebenarnya dirinya butuh. Ya Allah, ya Rabbi. Baik, silakan, ada yang mau bertanya? Ya, langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vika Daranita dari kelas 2 Madrasah Aliyah. Ustadz, saya mohon izin bertanya. Baik. Bagaimana cara kita menyikapi orang-orang yang sukanya nyari ribut? Kayak ada aja hal-hal yang dipermasalahin sama dia. Terima kasih. Oh ya baik, terima kasih. Namanya siapa tadi? Vika. Vika. Oke. Orang yang kerja nyari ribut terus. Ada orangnya di sini? Hah? Nggak ada. Mana orangnya? Nggak ada ya. Silakan Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Islam mengajarkan budi yang baik kepada orang lain itu berangkat dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukurnya adalah itu. Jangankan kita, ada salah seorang imam besar, ya. Begitu di PHP oleh tetangganya, diundang, begitu datang, sudah Syekh, saya sudah tidak butuh balik ke rumah. Sampai 3 kali berulang-ulang. Lah ini nggak pernah kesal, tidak pernah menampakkan cemberut, apalagi tidak suka kepada orang yang PHP setiap saat itu. Lalu kemudian orang tersebut mengatakan, ya Syekh, engkau saya undang lalu kemudian saya suruh pulang sampai berkali-kali. Apa engkau tidak marah? Kata beliau menjawabnya apa? Lu bagaimana saya marah? Kamu mengundang itu kewajiban saya datang. Lalu kemudian setelah itu kamu saya suruh pulang, ya saya pulang. Kenapa? Karena itu semua sebenarnya dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak kita kepada orang lain, adab kita kepada orang lain, sepanjang itu dasarnya bukan nafsu, ya, seusil apapun orang lain terhadap kita, ya kita tenang-tenang sajalah. Apalagi kita ini memang tidak pernah mendeklar bahwa kita ini orang baik. Sehingga diusilin oleh orang, diomongin tidak baik oleh orang, ya biasa-biasa saja. Bahkan sikap kita terhadap saudara-saudara kita yang melakukan keburukan, bahkan di depan mata kita, sikap kita adalah mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan hidayahmu datang kepada saudaraku ini sehingga satu saat dia bisa berakhlak dengan baik, dia bisa beradab dengan baik. Itu sikap yang harus kita tampakkan. Karena kalau ketika mereka usil lalu kemudian juga kita menjawab atau membalas dengan keusilan, ya, ini tidak selesai. Bahkan mereka berasa sukses dengan apa yang mereka upayakan karena memang itu yang mereka mau. Maka oleh karena itu, apalagi di pondok pesantren, ya, kita diajarkan budi pekerti yang baik, akhlak yang baik adalah kita mesti bisa berbuat baik
pada saat orang lain tidak berbuat baik kepada kita. Bahkan mohon maaf, Syekh Ibnu Athaillah Sekandari menggambarkan, kalau kita ini bisa berucap baik kepada orang lain ketika karena orang lain baik, lalu kita bisa berbuat baik kepada orang lain karena orang itu berbuat baik kepada kita. Mohon maaf, itu tidak lebih kayak seperti anjing gitu loh. Kenapa? Anjing itu bisa berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik saja. Ketika disodorin daging, ketika disodorin tulang yang dia suka, dia berbuat baik dan dia diam kepada siapapun, memberikan kebaikan. Tetapi kita diajarkan untuk selalu berbudi baik, berakhlak yang baik kepada siapapun, hatta atau sampai kepada orang yang sikapnya usil kepada kita. Tentu dengan mendoakan, dan juga kita harus bisa merangkul mereka dengan baik. Karena bagian dari akhlak yang baik itu adalah bisa menemani orang yang tidak baik, memberikan pengarahan-pengarahan yang baik, mengajak kepada kebaikan, sehingga mereka juga satu saat akan juga kembali baik sama seperti kalian semuanya. Terima kasih. Allah. Baik, terima kasih banyak Yai. Jadi kalau ada yang ngajak ribut, ya sabar dulu, terus doain, ya kalau nyari masalah terus menghindar ya Yai ya. Menghindar saja. Menghindar aja, nggak usah dilawan ya. Ya, karena kita adalah orang-orang yang cinta damai. Oke, baik. Abis ini kita akan ngaji ya, mau ngaji bareng sama guru kita, Kiai Haji Munawir. Kiai Haji Munawir, hanya di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih banyak Kiai. Terima kasih.